he's tried everything. Kemudian Scriff datang. Oke, don't get me wrong, my point is sebelum sistem zonasi itu diterapkan. Hi everyone, welcome back to the Alice Pop channel. Makasih udah klik video ini, jangan lupa subscribe. Well, in this video I'm gonna be sedikit ngebahas tentang fantasy film dari Disney Channel yang tayang pada July 31st, 2020. It's like setengah tahun yang lalu. Film ini adalah Upside Down Magic. Upside Down Magic itu merupakan film yang diadaptasi dari book series yang ditulis oleh Sarah Mlynowski, Lauren Miracle, and Emily Jenkins. Upside Down Magic itu menceritakan persahabatan dua gadis kecil yang menyadari dirinya itu memiliki kekuatan magic. Mereka adalah Nori and Reina. Nori itu mampu merubah dirinya menjadi binatang, sedangkan Reina itu mampu mengontrol dan menciptakan fire lewat tangannya dia. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke Sage Academy. Sage Academy itu merupakan sekolah magic bergengsi di situ, dan di sekolahan tersebut ketika mereka datang, mereka itu diseleksi. Reina dan Nori datang bersama calon siswa lainnya dan mereka itu diseleksi. Di Sage Academy itu ada beberapa kelas. Yang pertama Flare Class. Flare Class itu untuk para siswa yang memiliki kemampuan mengontrol api dan menciptakan api. Lalu the Fluxer Class. Fluxer Class itu untuk para siswa yang memiliki kemampuan merubah dirinya menjadi binatang. Terus selanjutnya ada Flyer Class, itu untuk anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki kemampuan terbang. Selanjutnya ada Fuzzy Class. Fuzzy Class itu untuk para siswa yang mampu berkomunikasi atau berbicara dengan binatang. Dan yang terakhir ada Flickers Class. Flickers Class itu untuk anak-anak yang mampu menggerakkan atau bahkan mengambil benda-benda dari jarak jauh. Pada tahap seleksi, Reina itu menunjukkan kekuatannya dalam mengontrol api dan menciptakan api. Dan dengan sangat bangga, gurunya itu memutuskan Reina itu untuk masuk di Flare Class. Lalu untuk Nori itu dimasukkan di UDM Class atau Upside Down Magic Class. Karena pada saat seleksi, Nori itu disuruh merubah menjadi seekor anak kucing, tetapi dia itu merubah dirinya menjadi Drian. Drian itu kucing dan dragon. It's like a hybrid animals gitu. Upside Down Magic itu merupakan kelas untuk anak-anak yang dianggap memiliki kekuatan magic tidak wajar atau tidak baik. Sehingga magic mereka itu perlu untuk dimusnahkan. Di Upside Down Magic Class, mereka itu tidak dilatih magic meskipun mereka itu ada di lingkungan Sage Academy. Mereka itu belajarnya like mathematics, English, history seperti siswa di luar Sage Academy. Kenapa kekuatan mereka itu dimusnahkan oleh guru-guru di Sage Academy? Karena anak-anak seperti itu dianggap sebagai anak-anak yang rawan kemasukan shadow magic. Shadow magic adalah kekuatan hitam yang mengancam dunia. Di UDM Class, Nori itu bersama beberapa temannya. Yang pertama itu ada Andres. Pada saat seleksi, Andres itu terbang sangat cepat dan sangat tinggi, tetapi dia itu tidak bisa turun. Kemudian ada Elliot. Elliot itu waktu seleksi di Flare Class, dia itu tidak mengeluarkan api, tetapi dia itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Terus yang terakhir ada Peppa, who sends things away instead of bring things to her. Otomatis dia itu dimasukkan di UDM karena berlawanan gitu kekuatannya. Dia itu disuruh ngambil, tetapi dia itu malah menyingkirkan. In UDM Class, they learn typical human curriculum while waiting for their magic abilities to disappear. UDM Class itu letaknya di ruang bawah tanah, dan di situ mereka dipandu oleh seorang guru namanya Bart Scriff. Anak-anak yang berada di UDM Class itu tidak terima dengan kondisi mereka. Akhirnya secretly mereka itu berlatih magic sendiri tanpa pengetahuan guru dan Scriff. Setelah beberapa saat kemudian, Scriff itu mengetahui kegiatan mereka dan dia itu sempat marah.
Kemudian anak-anak UDM menjelaskan ke Scriff bahwa dia itu tersiksa dengan kondisi seperti ini. Mereka itu masuk di Sage Academy itu untuk melatih agar magic mereka itu menjadi sempurna, bukan untuk dimusnahkan. Lalu Scriff paham dengan kondisi mereka dan Scriff setuju, akhirnya dia membantu untuk mengembangkan magic mereka. Singkat cerita, Reina dikuasai oleh Shadow Magic. Dan pada saat acara Founders Day di sekolahan, di mana di situ semuanya berkumpul, mulai dari guru, alumni, kemudian students. Reina goes up to present the flare and uses a complicated flare trick and becomes shadow-like being who threatened to destroy the entire school. Semua guru, siswa, dan alumni itu panik. Akhirnya mereka itu mencoba untuk melawan shadow magic yang keluar dari tubuhnya Reina. Mereka melawan shadow magic dengan kekuatan mereka, tapi mereka itu tidak bisa menaklukkan shadow magic. Akhirnya mereka it's like pasrah gitu, dan salah satu guru di situ berteriak, "We tried everything." Kemudian Scriff datang dan dia bilang, "Nope, not everything. There's one school left." Kemudian anak-anak UDM datang. Anak-anak UDM maju dan melawan shadow magic yang keluar dari tubuh Reina itu tadi. Mereka melawan dengan kekuatan mereka yang sudah dilatih dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan shadow magic. After the incident, anak-anak yang ada di UDM class itu diterima di kelas mereka masing-masing, seperti Nori ada di Fluxor class, kemudian Andres di Flyer class, dan lainnya. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang namanya UDM class di Sage Academy. Dan happy ending. Well, pas nonton film ini, automatically yang datang di pikiranku, aku tuh keinget sistem pendidikan yang ada di sini. Sebelum sistem zonasi itu diterapkan. Jadi, siswa di sini tuh kalau mau masuk ke sekolah yang bergengsi, itu mereka diseleksi dengan sangat ketat. Bahkan itu tidak terjadi di high school saja. The more popular school, the more higher standard yang mereka terapkan. It's like, kalau misalkan, mohon maaf nih, ada siswa yang tidak memenuhi standar, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolahan yang dianggap populer dan baik itu tadi. Dan ketika sekolah-sekolah bergengsi itu isinya anak pinter-pinter semua, dan sekolahan yang mohon maafnya tidak dianggap bergengsi itu isinya siswa-siswa yang memiliki yang memiliki kemampuan di bawah standar itu tadi. So, let's compare dua sekolahan itu tadi. Of course, effort dari guru-gurunya untuk mencerdaskan mereka itu berbeda. Oke, don't get me wrong, my point is, film ini tuh bagus untuk ditonton oleh guru atau orang tua. Jadi dari film ini mereka itu harapannya tidak underestimate lagi kepada anak-anak yang mohon maaf memiliki kekuatan tidak wajar atau kemampuan tidak wajar. Kemudian untuk anak, film ini tuh bagus banget agar mereka itu mampu melatih dirinya untuk tidak insecure, sehingga mereka itu bisa mengembangkan bakat mereka in a positive way dengan maksimal. Ya, intinya film ini bagus gitu. Coba dia tonton. Segitu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe my channel, like my video, kemudian if you guys have anything yang mau disampaikan ke aku, sampaikan di comment and share. Thank you. I'll see you again soon. Bye.